Abah gunakan waktu ini menjawab adalah pertanyaan Mas Bambang yang insya Allah mau berkurban dari semua. Dan Abah senantiasa mengajak berkurban, ya, baik secara syariat maupun secara hakikat. Ya, adalah karena kalau ingin sampai kita untuk pada makom adalah kurbah, maka kita adalah melatih diri sahabat dari hal yang kecil untuk terus kita bisa adalah berkurban. Nah, pada ya karena sekarang akan masuk pada kurban yang sesungguhnya adalah marilah kita bertasabuh. Bagi Mas Bambang yang insya Allah akan melaksanakan adalah penyembelihan binatang itu sendiri, ya. Dan insya Allah Mas Bambang sudah mengerti secara syariat dan hakikatnya, marilah bertasabuh. Khusus buat Mas Bambang, disyariatkan. Disyariatkan adalah untuk tidak bercukur, tidak memotong kuku, untuk bertasabuh kepada saudara kita nanti yang melaksanakan haji adalah dari semua, ya. Jadi pertanyaannya kenapa tidak boleh memotong kuku dan tidak boleh mencukur rambut dan lain sebagainya, itu hanyalah isyarah syariat adalah bertasabuh kepada saudara kita yang sedang melaksanakan. Nah, adapun kurban adalah bisa dipahami secara mana luas, karena kehidupan kita ini adalah memang harus berkorban tadi semua, ya. Makanya dalam perjalanan meningkatkan kesadaran dari nafsul ammaroh sampai kepada nafsul kamilah sahabat, maka ada 7 tingkatan lapisan pada diri. Yang pertama adalah nafsul ammaroh, adalah hakikat, adalah perjalanan Adam, ya. Adalah bagaimana kita belajar mendidik nafsul ammaroh menuju lawamah, menuju hakikat Isa dan Yahya, adalah bagaimana kita mulai belajar memberi, menyayangi, memaafkan. Itulah hakikat nafsul lawamah dari semua. Yang kemudian kita harus naik kepada nafsul malhamah atau mulhimah, adalah hakikat Yusuf yang berkurban. Nah, itu dalam berkurban dari semua. Maka kurban bisa dimaknai secara syariat dan hakikat sahabatnya. Banyak isyarah Allah di dalam Al-Quran menyuruh kita berkorban dari semua, ya. Dan marilah maknai secara luas dan juga secara secara syariatnya pahami, secara hakikatnya pahami, dan apa makosidnya. Karena setiap nas ada mafhum nas, ada semua, ya. Walaupun ada mafhum, ada faham, adalah apa sih tujuannya, kan pasti ada makosid, ada tujuan yang semuanya pasti Allah itu adalah untuk memberikan kebaikan kepada kita. Pada dasarnya segalanya milik Allah. Nah, itulah maka dasar landasannya. Kenapa kita berkorban? Adalah manusia dididik oleh Allah untuk melepaskan pengakuan kepada apapun yang sekarang dia merasa miliknya. Nah, itu. Maka kenapa yang pertama kurban sebelum kita menyembelih tanggal 10, 11, 12, 13 itu adalah yang dikurbankan adalah dikembalikan, adalah rasa memiliki kepada hidup dari semua tadi, ya. Maka itulah kurban itu disembelih, ya sahabat. Dan disembelih itu di leher, ya. Maka kenapa binatang itu disembelihnya di lehernya, bukan dipukul kepalanya, bukan dibunuh tadi semua. Maka banyak yang disunahkan adalah bahwa binatang yang dilanggar, yang ditabrak, yang dipukul itu tidak adalah di dalam hukum adalah ya, diberikan hukum haram tadi semua, ya. Karena adalah membunuh dengan cara yang baik kita semua, ya. Maka diharamkan adalah memakan binatang yang tertabrak, yang terpukul, yang terapapun yang tidak disebut dengan nama Allah tadi semua, ya. Terlebih lagi adalah penyembelihan binatang lebih khusus lagi nanti, bukan hanya menyebut nama Allah tadi semua, tetapi sesungguhnya yang boleh mengambil adalah nyawa, itu adalah dia yang memiliki nyawa. Yang boleh mengambil hidup itu dia sang pemilik hidup, sahabat. Maka di dalam Al-Quran sendiri sebetulnya Allah mengingatkan tentang itu. Bukan dengan menyebutkan hanya namanya. Tetapi yang boleh mengambil itu maka adalah
Maka disitulah kenapa yang haji harus berjalan dengan Nabi Isbat, yang melaksanakan Mi'raj adalah dengan berjalan dengan Nabi Isbat, yang berzikir harus berjalan dengan zikir Nabi Isbat, karena pada dasarnya adalah melepaskan pengakuan, itulah yang disebut berkurban. Tapi berkurban itu sebetulnya kan kalau kurban itu milik kita yang dilepaskan. Tapi sebenarnya kalau sudah memahami, bukan melepaskan milik kita, memang semuanya milik Allah. Nah, itu. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un, semuanya milik Allah. Dan segala apa yang menjadi milik Allah, sahabat, harus dikembalikan kepadanya. Tapi kita akan belajar memahami. Rasanya yang awal kita akan dalam kehidupan ini diajarkan cara mencari. Gitu. Yang kedua, setelah diajarkan cara mencari, barulah kita menyadari selama ini bahwa sebenarnya kita tidak mencari, tapi kita adalah diberi. Gitu. Akhirnya tumbuhkan rasa menerima. Gitu. Pada saat kita di awal merasa mencari, maka naiklah kepada rasa menerima, barulah nanti kita akan menyadari setelah kita merasa menerima, kita melepaskan kembali kepemilikan itu. Itulah hakikat kurban. Maka Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi Dorrau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Kita tidak rasa memiliki pada jiwa ini. Kita tidak boleh. Itulah yang berkurban awal. Maka amaliyah yang dilakukan dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah itu adalah melepaskan pengakuan, mengorbankan itu. Maka diisyarahkan adalah nanti tanggal 10, 11, 12, 13 adalah dengan menyembelih hewan. Karena pada dasarnya tubuh kita manusia ini adalah hakikat basyarun, itu adalah binatang. Maka selalu Allah ingatkan ulaika kal an'am. Sungguhnya mereka adalah binatang. Semuanya ya. Jadi manusia itu tanpa akal binatang sebetulnya. Maka kambing punya mata, kita punya mata. Kambing punya telinga, kita punya telinga. Kambing punya mulut, kita punya mulut. Kambing punya hidung, kita punya hidung. Kambing punya kaki tangan, kita pun sama. Kambing punya perut, punya kemaluan, punya anak. Semuanya punya. Yang membedakan kita dengan kambing dan binatang adalah rasa memiliki dari semuanya. Yang membedakan kita dengan kambing adalah hati. Maka itulah Allah ingatkan, banyak orang bermata tapi tak melihat. Banyak orang bertelinga tapi tak mendengar. Banyak orang berhati tapi tak merasa. Dibuatlah lagu oleh Bimbo, bermata tapi tak melihat. Bertelinga tapi tak mendengar. Berhati tapi tak merasa. Nah, disinilah sesungguhnya kekayaan kita. Yang membedakan kita dengan binatang. Maka Allah menyebutkan neraka jahanam kepada siapapun. Bahkan kasiron adalah paling banyak. Walaqad dara'na li jahannama kasiron minal jinni wal insi. Jin dan manusia. Kenapa? Karena tadi rasa memiliki pada dadanya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah itu. Walahum ayyunun la yubsiruna biha. Walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am, kata Allah. Ulaika, sesungguhnya mereka itu adalah binatang dari semuanya. Maka muncullah nanti ada ayat-ayat yang bahwa mereka dijadikan kirodatan wa khanajiru, adalah babi dan monyet. Karena sifat kebinatangan yang tidak dilepaskan, tidak dikurbankan dari semuanya. Rasa memiliki. Nah itulah maka berkurban adalah sesungguhnya diisyarahkan pada perjalanan kisah. Baginda Nabi Mi'raj adalah bagaimana bertemu dengan Yusuf di langit yang ketiga, adalah bagaimana engkau siap berkorban dari semua. Sebagaimana Yusuf, walaupun yang salah Julaiho, nyata Julaiho yang salah, dia berkorban demi menyelamatkan orang lain. Jadi
makna kurban itu adalah bagaimana kita luaskan, sahabat, ya. Tapi tidak akan bisa berkurban Yusuf sebelum berkurban tubuh. Nah, itulah isyarah Adam menyembelih binatang. Maka penyembelihan binatang adalah isyarah penyembelihan pada tubuh. Itulah kenapa isyarah surat yang pertama Al-Quran itu adalah Al-Baqarah, Al-Baqo, Baqo. Kalau ingin Baqo adalah supaya kamu abqo bersama Allah, maka sembelihlah tubuhmu itu. Tadi semua supaya Al-Baqarah, karena tubuhmu itu sapi. Sapi yang tidak belang, sapi yang tidak pernah digunakan untuk membajak, sapi yang tidak pernah digunakan untuk pengairan, sapi, dan lakukan itu pada saat kita masih muda. Dari bahasa Quran adalah sebelum berumur 2 tahun dari semua. Maka diisyaratkan secara syariatnya, maka kalau menyembelih domba adalah berumur 1 tahun atau sudah tanggal giginya. Itu syariatnya. Hadis Imam Bukhari Muslim dari semua. Yang kedua, kalau seandainya binatang itu ada kebo atau sapi, sudah berumur 2 tahun. Kalau dia adalah unta, berumur 5 tahun. Nah, itu kan isyarah. Isyarah. Makanya syariat itu banyak isyarah-isyarah yang harus kita baca. Karena banyak perumpamaan yang Allah dohirkan lewat syariat. Tetapi jangan terjebak pada syariat. Dari semua, karena ada makosid yang lebih agung. Ada makosid yang lebih akbar. Maka itulah di dalam penghujung perjalanan Ramadan itu ada walitukmilul iddata walitukabbirullah. Allah. Walitukabbirullah. Agungkan Allah, itulah hakikat kurban. Kembalikan semuanya milik Allah. Bulunya, kulitnya, dagingnya, tanduknya. Maka itulah dalam berkurban, Mas Bambang, nanti tidak boleh menjual salah satu bagian dari daging kurban, atau kulit kurban, bulu kurban, apapun, kepala kurban, adalah karena kesempurnaan kurban itu adalah seluruhnya kita berikan dari semua. Nah, walaupun begitu ada sepertiga bagian untuk dirimu dari semua. Ada sepertiga bagian. Mana sih sepertiga bagian? Ya tubuhmu itu. Makanya kata Abah juga, kenapa di dalam Idul Fitri itu selain Id ada yaudu, ada fitrah, ayyada yu'ayyidu. Maka selalu ada bagian untuk syariat. Ada bagian kebahagiaan ruh jismani. Ada kebahagiaan jannatul ma'wa untuk tubuh. Nah, maka tinggal 2/3-nya adalah dikurbankan. Nah, itulah isyarah-isyarah yang harus kita pahami dalam berkurban. Kenapa sepertiga boleh? Lah iya. Wala tansa nasibaka minad dunya itu adalah tubuhmu lah dunia itu. Maka apapun amalia akhirat yang kamu lakukan, maka ada bagian buat tubuhmu. Ada bagian buat tubuhmu. Tapi jangan fokuskan kepada tubuhmu, sahabat, di situ. Ya. Karena tubuhmu itu otomatis. Lepaskan saja si Adamnya itu. Biarkanlah Rasulullah dan Allah saling memuji kalau dalam sholat. Biarkanlah Rasulullah yang berkorban bahasanya. Nanti biarkan si Adam, tubuhmu itu mendapatkan bagian kebahagiaan. Itulah maka isyarah dalam korban itu kamu boleh mengambil sepertiga bagian dari daging yang dikorbankan dari semua. Selama kamu tidak jual dari semua, ya. Tidak boleh dijual dari semua. Maka kemarin ada yang bertanya juga, boleh nggak bah dari semua. Nah, itulah kenapa kamu diisyarahkan, karena ada bahasa tasyabuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tasyabuh itu adalah bagaimana mengambil contoh. Adalah bagaimana saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh menggunting rambut sampai dia tahallul. Nah, membagi daging kurban itu tahallul sama saja sebetulnya. Melepaskan bagian yang selama ini merasa milikmu. Kamu guntinglah 3 bagian. Makanya kenapa 3 lapis rambut. Nggak usah digundulin tadi semua. Maka dalam tahallul itu Nabi mengisyarahkan hanya 3 guntingan saja. 3 lapis rambut. Itu. Seperna itu. Kenapa juga dalam keadaan sholat malam itu sepertiga malam. Sepertiga. Dalam kurban boleh kamu berikan sepertiga daging. Jadi Mas Bambang,
tadi semua kali. Apakah boleh, benar bah saya tidak boleh gunting kuku dan gunting rambut? Ya, itu adalah ikutin saja tadi semua. Karena apa yang disampaikan Nabi itu pasti baik tadi semua ya. Dan itu dari Imam Bukhari. Hadisnya sahih, artinya untuk tasabuh saja bahwa Mas Babang itu mau berkorban tadi semua. Nah, tetapi juga harus paham lebih luas lagi maknanya, bukan hanya terjebak pada ritual itu. Tidak memotong kuku dan memotong rambut tadi semua ya. Lebih besar dari itu, karena memotong kuku dan memotong rambut itu adalah tidak boleh mengambil bagian, sebetulnya isyarahnya tidak boleh mengambil bagian, tidak boleh dijual. Maka itu di dalam ayat Al-Quran, kurban itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi keikhlasanmu memberikan seluruhnya, all out, la ilaha illallah, semuanya milik Allah. Sebetulnya kita kalau ngajinya benar, kita akan paham tujuan Tuhan itu kenapa tujuan Rasulullah itu harus ikhlas itu, sahabat ya. Dalam kurban, dalam sholat, dalam ini, dalam itu, intinya adalah kita kembali kepada Allah, itu adalah kembalikan seluruhnya, la ilaha illallah. Itulah kenapa orang berhaji harus naik unta urus, kata Abah juga. Orang mi'raj baginda Nabi naik buruk urus, artinya kembalikan, la yamliku li nafsihi. Ini ada rahasia tauhid yang dalam, yang di situ yang harus kita pahami. Jadi Mas Bambang boleh mengambil sepertiga bagian, tapi tidak dijual. Nah, tadi tidak boleh digunting sebelum dibagikan. Nah, itu. Kukunya jangan digunting, rambutnya jangan digunting. Nah, gitu. Sempurna. Karena pengorbanan kepada Allah itu harus sempurna. Nah, itu. Jangan sampai nanti sapinya nggak ada kepalanya. Nah, itu jangan sampai sapinya nanti nggak sehat. Itu kan isyarah Nabi yang harus tamsil, perumpamaan. Karena watil kal amsalu nadribuha linnas. Karena banyak perumpamaan yang harus kita baca dari semuanya. Supaya apa? Supaya segala apa amaliyah yang kita lakukan itu adalah bermartabat. Supaya apa yang amaliyah yang kita lakukan itu punya sampai pada tujuannya. Kan bukan masalah perginya, sampai nggak ke tujuan. Karena sekarang ini banyak orang ribut syariat, berantem urusan syariat, timbul khilafiyah urusan syariat, tapi tidak ada yang sampai kepada hakikat. Berantem urusan kendaraan, tapi nggak pergi. Berantem urusan cara, tapi akhirnya masing-masing semuanya tidak ada yang sampai. Nah, ini kan persoalannya. Padahal sebenarnya seharusnya sampainya itulah. Maka ilahi anta maksudi. Nah, itu. Waridhoka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Makanya tadi raditu billahi robba. Nah, itu untuk sampai kepada raditu billahi robba. Wabil islami dina. Nah, untuk berserah diri adalah dalam agama itu. Wabi Muhammadin nabiyya. Bagaimana kau menjadikan dirimu Muhammad yang sidik, amanah, tabligh, patonah, tadi semua ya. Inilah sahabat yang harus dipahami secara syariat dan hakikatnya. Maka jadi Mas Bambang tadi semua hidup ini tentang berkorban tadi semua. Maka tidak akan sampai pada Sidroh Al-Muntaha kalau tidak ada berkorban. Maka kurban itu dari korobah tadi semuanya. Pada orang-orang yang qorib tadi semua. Ya. Kurbanan. Orang yang melepaskan. Adalah apa namanya? Kita harus mampu melepaskan. La yamliku li nafsihi. Tadi semua. Maka banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari berkorban. Ayo kita sembelih kurban. Tadi semua. Ya. Karena manusia itu pada dasarnya adalah pelit. Tadi semua. Gitu. Itulah kenapa Allah isyarahkan orang takwa itu sedekah. Jadi intinya takwa itu adalah saat engkau sudah bisa berbagi. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Yang pertama alladzina yunfikuna fisyarra'i wad dharra. Adalah pada saat engkau mampu ada menginfakkan semua ya. Menginfakkan. Karena pada saat engkau amputasi sahabat, semuanya akan jadi besar. Nah, itu. Kenapa sekarang banyak di dunia agama lain dihitan. Tadi semua. Coba aja saya bandingkan. Burung yang nggak dihitan dan yang dihitan itu kepalanya makin besar. Nah, itu. Segala yang dipotong itu akan makin banyak, sahabat.
Kamu saksikan, tanya orang yang menanam cabai. Kenapa dia dipotong tunas itu? Supaya bercabang 3, bercabang 2. Artinya segala apa yang kita korbankan sesungguhnya adalah akan menjadikan dia in khairon fa khairun. Di dalam kebaikan ada yang lebih baik. Itu sahabat. Maka itulah Allah mengibaratkan ada seperti biji yang bercabang 7, setiap cabang berbuah 100 tadi semua. Maka setiap kebaikan itu akan berbuah 700. Belum lagi wallahu yudhaifu liman yasha, dalam setiap apapun kebaikan. Karena in khairon fa khairun. Di dalam kebaikan ada yang lebih baik dari semua ya. Nah, khusus dalam pengorbanan kepada Allah ini harus sempurna. Maka diisyarahkan oleh binatang yang sehat. Binatang yang tidak boleh sakit. Binatang yang terbaik. Karena pengorbanan kepada Allah itu adalah menggunakan adalah dari sisi yang terbaik dari semua ya. Kita ya, Abah sudah belajar bertahun-tahun. Abah sendiri tidak menggunakan BHS. Tapi Abah setiap Ramadan membeli puluhan BHS gitu kan. Nah, itu adalah untuk dibagikan dari semua. Karena kita selalulah belajar untuk bukan memberikan yang bekas, sepatu bekas, sarung bekas, baju bekas. Inilah sesungguhnya pemberian kepada Allah itu diisyarahkan kepada siapapun. Sebagaimana kita dalam rangka berkurban tidak boleh memberikan binatang yang kakinya patah 1, tidak boleh memberikan binatang yang picak, tidak boleh memberikan binatang yang kurus, tidak boleh memberikan binatang yang tidak sempurna. Isyarahnya yang diajarkan kepada kita, mari belajar memberikan yang terbaik karena semuanya milik Allah. Nah, disitulah siapapun yang mau masuk ke dalam kurba, Pak ini qarib itu. Makanya ayat itu adalah dalam ayat surat Ali Imran itu adalah perintah saum, adalah yang pada saat Allah tadi menyampaikan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha wala'allakum tashkurun. Nah, itulah tentang syukur yang tadi ya. Karena pada saat kita adalah sudah mengembalikan, menyempurnakan walitukmilul iddata walitukabbirullah dan mengagungkan Allah dengan pengorbanan itu. Maka sebaiknya kata Abah, Amaliyah tanggal 1 sampai tanggal 9 kurbankan dulu dirimu sebelum kau sembelih binatang. Karena banyak sekarang orang menyembelih binatang tapi sifat binatangnya belum bisa keluar dari diri kita. Tadi semua karena sifat-sifat binatang itu adalah maka dikelompokkan bahimia, subuhnya ada syaitonia. Itulah kenapa kita ada perintah sholat. Inna sholata tanha pasha anil munkar. Tanha melahirkan sifat bahimia, pasha melahirkan sifat subuhiyah, munkar melahirkan sifat syaitonia. Dari semua ya. Sempurnalah. Sembelih jasadnya, sembelih hatinya. Tadi semua ya. Inilah sahabat adalah kalau kita mau menyempurnakan